فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kemarin di antara kaidah mazaidah indak ya Muhammad? Nah, yaitu setiap ma yang jatuh setelah idza maka dia zaidah, sebagaimana dalam perkataan penyair apa? Ya talibal ilmin khudh fa'idah kullu ma ba'da idza zaidah. Wahai penuntut ilmu, ambil faidah ini. Setiap ma yang jatuh setelah idza maka dia itu zaidah, ma tambahan. Yang tentunya ma tambahan ini memiliki fungsi taukid, penguatan saja. Adapun dari isi makna khanifillah maka tidak dimaknai. Dalam penerjemahan ya tidak diterjemahkan karena dia zaidah sebagai penguatan. Dan pembahasan kemarin berhubungan dengan amsi. Ada khilaf dalam permasalahan amsi. Bagaimana khilafnya secara ringkas? Jaga dia. Ini dari kalangan al-Hijaz mereka memberikan. Nah, al-Hijaz menyatakan bahwasanya amsi mabni ala al-kasri daiman. Nah, adapun Bani Tamim mereka mengatakan amsi adalah isim al-hajr yang sharif. Nah, adapun Bani Tamim, sebagian mereka menyatakan bahwasanya i'rab amsi i'rab ismul ladzi la yansharif. Nah, dan Ibnu Hisham rahimahullah taala merajihkan bahwasanya amsi mabniun al-kasri sebagaimana zahir. Nah, sebagaimana zahir dari apa? Dari isim tersebut. Dan ini lebih mudah daripada seseorang repot untuk mengi'rab dengan i'rab isim ghairu munsharif, sehingga dia harus mencari-cari sebab kenapa dia ghairu munsharif dan seterusnya. Cuman i'rabnya atau binanya amsi khanifillah. Amsi itu mabni 'alal kasri, ini memiliki beberapa syarat. Apa syaratnya? Bila diinginkan sebut awal hari qabla yaum hada. Yaitu yang pertama, diinginkan adalah ta'yin, yaitu ta'yin bahwasanya amsi ini hari sebelum hari kita, yaitu hari kemarin. Syarat yang lain disebutkan oleh Suja'i 5 syarat. Faiz. Apabila dia kosong dari al. Kosong dari al. Terus dan dia itu tidak disogir, tidak ditasghir. Tidak ditasghir. Terus ini kan sudah dimabnikan. Dimabnikan dengan kasar. Itu hukumnya mabni alal kasri. Bukan mudhaf. Dia bukan mudhaf dan bukan jamak taksir. Intinya apa? Kosong dari al, bukan tasghir, bukan apa? Mudhaf, kemudian bukan jamak taksir. Kemudian syarat inti yaitu harus ada ta'yin. Bahwasanya yang dimaksud adalah hari sebelum hari kita ini. Berarti kemarin persis. Karena amsi ya khanifillah bisa digunakan untuk apa? Menunjukkan pokoknya hari-hari yang telah lewat. Yaitu dengan ditambahkan al padanya. Al-amsi. Dan inilah
anehnya si Amsi ini. Amsi punya keanehan dari yang lain. Kalau dikasih al malah maknanya nakirah. Nah, kalau tanpa al maka maknanya ma'rifah. Baik. Kita lanjutkan tentang mabni 'alal fathi. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala al-mabni 'alal fathi. Walamma faragtu min dzikril mabni 'alal kasri dzakartu al-mabniya 'alal fathi. Wa mathaltuhu bi 11 wa akhawatihi. تقول جاءني 11 رجلا ورأيت 11 رجلا ومررت ب11 رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته إلى 19 إلا 12. طيب. Sekarang Ibnu Hisham masuk pada penjelasan jenis mabni yang kedua, yaitu mabni 'alal fathi. Ya, setelah selesai dari menyebutkan mabni 'alal kasri, ya, dia menyebutkan mabni 'alal fathi dan mencontohkan dengan 11 wa akhawati. Iqra ta'liq, mana akhawati yang dimaksud di sini? Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Ay nadhairuhu shibhun nadhairi shibhun shabbahan nadhaira bil akhwati lima bainahuma min at-taqarubi wat tamathuli wal muradu bil akhwati al a'dadu min 13 ila 19 بإدخال الغاية وقول الأخوات كلها مبنية على الفتح والكثير والشائع وإلا فقد ذكروا أنه يجوز في 18 إسكان الياء وحذفها والبناء على الكسر أو الفتح. Ini yang dimaksud dengan akhawat. Karena pembahasan atau istilah seperti ini kita dapati juga dalam kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Jadi yang dimaksud dengan akhawat yaitu nadhair, yaitu yang semisal. Yang semisal dari sisi hukum. Nah, nadhairuhu syabbahan nadhaira bil akhawat lima bainahuma min at-taqarub wat tamathul. Nah, nadhair sesuatu yang semisal, yang memiliki kesamaan diistilahkan dengan akhawat dikarenakan adanya kedekatan dan kesamaan antar keduanya. Wal muradu bil akhawati al a'dadu min 13 ila 19. Berarti dari 11 wa akhawati. Berarti wa akhawat yang dimaksud adalah dari apa? 13 sampai 19. Berarti keluar darinya apa? 12, dilompati. Kenapa? Karena nanti akan kita ketahui bahwasanya 12 dia itu mu'rab. Taib bi idkhalil ghayah. Maksudnya bi idkhalil ghayah ini maksudnya apa? Yaitu bahwasanya setelah ila ikut masuk. Jadi dari 13 sampai 19, 19-nya masuk. Ini maksud dari bi idkhalil ghayah. Karena khawatir kalau tidak ada keterangan seperti ini, dikiranya apa yang menjadi batasan 19 tapi 19 sudah masuk. Dan diingat pembahasannya seperti ini, ikhwanifillah. Karena asalnya memang setelah ila, ikhwanifillah, ada kemungkinan bisa masuk, bisa tidak kalau tanpa ada keterangan. Sebagai contoh khilaf dalam permasalahan wudu. Dalam permasalahan wudu, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
ilal marafiq, mana yang menjadi ghayah? Marafiq. Na'am, masuk dalam kewajiban untuk dicuci atau tidak? Ini kalau tidak ada keterangan dari hadis, nah maka kita tidak bisa menegaskan dan tidak bisa menetapkan dengan pasti. Namun tatkala diterangkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencuci mirfaqai. Nah, mencuci mirfaqai bahkan sampai asyra'a fi sampai masuk pada daerah lengan atas. Ini namanya apa? Dalam hadis kalau ini zira', kalau ini kaf, kalau ini mirfaq, kalau ini adud, ya kan? Adud. Hatta asyra'a fil adud, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah. Lengan atas. Berarti menunjukkan bahwasanya mirfaqain ikut dicuci. Ini contoh ikhwanillah bahwasanya ila yang memiliki makna ghayah tidak bisa dengan sendirinya tegas menunjukkan bahwasanya ghayahnya ikut masuk. Oleh karena itulah diterangkan di sini oleh Syekh bi idkhalil ghayah, dengan memasukkan ghayahnya. Qala wa kaunul akhawati kulliha mabniyatan 'alal fathi huwal katsiru wasy-syai'. Nah, dan kondisi akhwat dari ahada asyara ini semuanya mabni 'alal fathi, inilah yang banyak dan yang tersebar. Wa illa faqad dzakaru annahu yajuzu fi 18 iskanul ya'i wa hadfuha wal bina'u 'alal kasri awil fathi. Naam. Tayyib. Jika tidak demikian, yaitu maksudnya kalau yang dimaksud bukan permasalahan kasrah. Nah, jadi ini dibangun di atas mayoritasnya dari 3 sampai 19. Nah, karena di sana ada permasalahan pada tsamaniyah asyrah. Tayyib, ada yang mensukun ya dan menghilangkannya, tsamani asyrah atau tsamani asyrah. Wal bina 'alal kasri awil fathi. Berarti tsamana asyrah atau tsamani asyrah. Ini berhubungan dengan makna akhwat. Kemudian beliau mencontohkan tentang mabni 'alal fathi ini dari ahada asyara dan yang semisal dengannya. Taqulu ja'ani ahada asyara rajula wa ra'aitu ahada asyara rajula wa marartu bi ahada asyara rajula. Semuanya sama. Ahada asyara. Di awal dia posisi sebagai fa'il, ya ja'ani ahada asyara. Kemudian yang kedua ra'aitu ahada asyara sebagai maf'ul, marartu bi ahada asyara dia majrur. Semuanya tetap ahada asyara, tidak berubah. Bi fathil kalimatain fil ahwali thalathah, dengan menfathah dua kalimah tersebut, dua kata. Dua kata yaitu ahada dan asyara pada ketiga kondisi tadi. Dan tarkib dari ahada asyara ikhwani fillah ini terjadi khilaf. Apa tarkib dari ahada asyara? Anda bisa perhatikan catatan kaki nomor 2. Bi fathil kalimatain wa huma murakkabatani tarkiban masjiyan ala sahih la idhafiyan kama qad yutawahham. Jadi tarkib dari ahada asyara adalah tarkib masji, bukan tarkib idhafi. Sebagaimana kadang-kadang seseorang memahami demikian, ini keliru. Tapi yang sahih tarkibnya apa? Tarkib masji.
Dan seorang ketika mengi'rab ikhwani fillah, bagaimana ahada asyara mabni ala fathil juz'ain. Kalau misalnya mau langsungkan bahwasanya ahada asyara mabniun ala al-fathil juz'ain. Ala fathil juz'ain yaitu atas dua bagian itu semuanya difathahkan. Kemudian berkata Ibnu Hisham, bi fathil kalimataini fil ahwali thalathah ay fi halati raf'i wan nasbi wal jarri. Naam, ini mafhum ya kan? Kenapa tidak fi halatil jazm? Tidak masuk di sini, cuman rafa, nasab, jar. Apa Sa'id? Naam, karena jazm bukan i'rabnya isim. Baik. Sekarang illah binaknya apa? Ahada asyara kok mabni? Dibaca. Naam, ikra. Muhammad. Baik. Sekarang illah bina dari ahada asyara wa akhawatuha ba. Qala wa illatu bina'i ahada asyara wa akhawatihi tadammunul juz'aini ma'na harfil 'athaf. Berarti syabah apa ini? Syabah illah bina ahada asyara dan teman-temannya ini adalah tadammunul juz'ain makna harfil 'athaf, yaitu terkandungnya dua kata tersebut ya, yang merupakan bagian dari tarkib ahada asyara. Masing-masing mengandung makna huruf 'athaf. Atau dua kata tadi terkandung padanya apa? Makna huruf 'athaf, yaitu wawu. Kenapa idil aslu qabla tarkib ahadun wa ashrun? Sebab asalnya sebelum tarkib yaitu ahadun dan ashrun. Masalan, bagi contoh, fahudhifatil wawu wa rukibal adadan ikhtisaran. Kemudian wawunya dibuang dan ditarkib dua kalimat tersebut menjadi ahada asyara untuk mempersingkat. Ini asalnya. Qala ma dzakarnahu min illatil bina'i fil juz'aini huwa tadammunuha makna harfil 'athfi huwa alladhi ikhtarahu syarihul lubab wa yasin wal alusi. Dari kalangan ahli nahwu yang berpendapat bahwasanya ahada asyara sebab bina'nya adalah apa? Tadammun makna harfil 'athfi. Berarti secara singkatnya dari sisi-sisi kesamaan dengan huruf yang disebutkan oleh Ibnu Malik masuk kategori mana ini? Syabah apa? Syabah maknawi. Ya, syabah maknawi. Karena terkandung di dalamnya apa makna? Apa? Huruf 'athaf. Ini yang rajih. Qala wa dhahaba ba'duhum ila anna hadhihi al-'illata inma hiya 'illatu bina'il juz'i tsani. Wa amal awal fa buniya liftiqarihi ila tsani. Ya, sebagian ulama nahwu yang lain mengatakan bahwasanya yang menjadi illah mabninya ahada asyara kalau dikatakan ya terkandungnya makna wawul 'athaf ini hanya untuk bagian yang kedua saja, yaitu pada asyara saja. Adapun bagian awalnya mabni karena apa? Iftikar, karena butuh kepada yang kedua. Tayyib. Wakila dan dikatakan dalam pendapat yang lain liwuqu'i akhirihi wasatan lil kalimah alladzi laisa mahallan lil i'rab. Karena jatuhnya akhir tayyib, akhir dari juz tersebut ya pertengahan suatu apa? Kata. Alladzi laisa mahallan lil i'rab, yang
itu bukan merupakan tempat untuk i'rab kalau pertengahan kalimat. Karena tempat i'rab itu akhir dari suatu kalimat. Wa ma dzakarnahu aula idh fi kullin min at-ta'lilaini nadhar. Naam. Yang kami sebutkan itu lebih utama, yaitu yang pertama tadi ikhwan fillah. Bahwasanya ahada asyara, naam, itu mabni kenapa? Makna. Naam. Tadammunu. Tadammunu Makna. makna harfil ataf. Naam, jadi syabah maknawi dengan apa? Dengan apa? Dengan huruf ataf. Qala wa kadza taqulu fi akhawatihi ila 19 illa 12. Sekarang dikecualikan alhamdulillah. Dari 11 kemudian 13 sampai 19 dikecualikan darinya 12. Kenapa? Fa innal kalimatal ula minhu tu'rab bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Atau dengan kata lain di-i'rab dengan i'rab apa? I'rab mutsanna. Nah, i'rabnya mutsanna. Jadi dia diilhaqkan, diikutkan dengan mutsanna dari sisi i'rab. Dan ini yang rajih ikhwan fillah bahwasanya 12 itu mu'rab untuk bagian yang pertamanya, ithnainya. Adapun asyaranya dia tetap mabni. Sebagaimana diterangkan dalam Hasyiyah nomor 5. I'rabnya Zakaria. Wa ammal ayu famabniyun bitadammunihi ma'na harful atfi. Baik, qala hafizahullah taala ketika menerangkan bahwasanya kata yang pertama dia apa? Mu'rab. Wa ammal ajzu fa mabni. Adapun yang akhir ekornya ini ya 12 berarti asyaranya ini. Naam. Tayyib. Bagian akhirnya mabni. Apa sebab mabninya? Litadammunihi makna harfil atf. Sama. Wa inna ma uriba sadru minhu liwuqu'il ajzi minhuma mawqi'an nuni wa ma qabla an-nuni mahallu i'rabin la mahallu bina'in. Baik. Hanyalah bagian depannya di i'rab dikarenakan apa? Jatuhnya ajz bagian akhir itu, jatuhnya bagian akhir dari tarkib tadi, jatuh pada apa? Tempatnya nun. Tempatnya nun. Kan asalnya ikhwani fillah dua itu apa? Ithnani. Ya kan? Ithnani atau ithnaini. Baik. Nah, tatkala nunnya ini hilang kemudian diganti dengan asyara. Berarti asyara ini menduduki kedudukan nun. Maka sebelum nun itu adalah tempat apa? Tempat i'rab. Karena seperti ithnani dan ithnaini, alamat i'rabnya ya alif dan ya dan letaknya sebelum nun. Ini penalarannya. Karena itulah di i'rab. Sebab apa? Sebab bagian akhir itu dia menempati apa? Tempat nun. Dan apa yang sebelum nun itu adalah tempat i'rab bukan tempat bina. Kemudian alasan yang kedua, wali wuqu'il ajzi minhuma mawqi'an nun lam yudhaf bi khilafi ghairihima. Dan dikarenakan bagian akhir dari tarkib tadi itu menduduki tempatnya nun, maka tidak bisa diidhofahkan. Ini juga bukti kalau apa? Kalau untuk ithnai asyara, ini mu'rab. Baik. Sedangkan asyaranya mabni karena dia apa? Mabninya asyara sama dengan yang lainnya yaitu apa? Tadammun makna harfil atf. Sekarang menjadi alasan kenapa Pak ithnai di i'rab. Ya karena
asyara jatuh pada tempatnya nun, padahal yang sebelum nun itu tempat i'rab. Nah, sekarang yang menunjukkan bahwasanya asyara ini jatuh pada tempatnya nun, sebab apa? Tidak bisa diidhofahkan, berbeda dengan yang lain. Tidak bisa diidhofahkan. Fayuqalu ahada asyraka. Tayyib, wala yuqalu itsna asyraka. Tayyib. Wa ma dzakarahu min i'rabi sadrihima huwa sahih. Ini yang rajih untuk itsnain ketika ditarkib dengan asyara, itsnai asyara atau itsna asyara, ini mu'rab dengan i'rab musanna. Wal qawlu bi bina'ihi mardudun bi ikhtilafil awamil. Dan pendapat yang menyatakan mabninya itsnai atau itsna ini mardud. Kenapa? Karena terjadinya perbedaan akhir dengan sebab perbedaan awamil. Taim. Perhatikan atau pahami makna mardudun bi ikhtilafil awamil. Bi ikhtilafihi maksudnya apa? Dikarenakan adanya perbedaan antara itsnai dan itsna, dia berubah-ubah. Dan perubahan itu kenapa? Bi ikhtilafil awamil, karena perubahan awamil yang ada. Wa dzalika alamatul i'rab. Ini wadih. Karena perubahan di akhir karena sebab perubahan awamil itu adalah alamat i'rab. Dan sebagai faedah, wa mimman dhahaba ila bina'ihi Ibnu Kaisan wa Ibnu Darastawai fa za'ama annahu mabniyun 'alal alif wal ya'i ka akhawatihi. Dan ini pendapat yang mardud. Sekarang i'rabnya. Baik. I'rab dari contoh-contoh ini. Taqulu ja'ani 12 rajulan. Baik, ja'ani 12 rajulan. Dibaca i'rabnya. Amtan mani. I'rabu ja'ani 12 rajulan. Ja'a fi'lun madin an-nun lil biqayah al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Isna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mulhaqun bil musanna. Asyara adatun qa'imun maqaman nuni la mahalla lahu min al-idgham wa laysa fi mahalli jarrin bil idhofah. Ini yang penting untuk perhatikan untuk apa? I'rabnya asyara. Adapun yang lain ja'ani itsna ini gampang, ya kan? Asyara untuk perhatikan asyara adadun qa'imun maqaman nun. Tayyib, jumlah untuk adad yang qa'imun maqaman nun la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Tidak dikatakan walaysa fi mahalli jarrin bil idhofah. Tidak dikatakan dia menduduki kedudukan jar karena idhofah, tidak. Tapi apa? La mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Adapun untuk yang mabni bagaimana? Ja'ani 11 rajulan. I'rabnya bagaimana? Faiz. Ja'ani 11. Ja'a fi'lun madin mabniun al-fathi wa lam yurad nun lil qawla. Ya dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin wa undi. Ahada fa'ilun marfu' fa'ilun mabniun. Langsung saja ahada asyara fa'ilun fa'ilun mabniun. Asalnya bagaimana? Ismun mabniyun ala fathil juz'ain. Terus fi mahalli raf'in fa'il. Ini lebih gampang. Lebih gampang. Ism mabni ala fathil juz'ain. Jadi langsung jadi satu, ahada asyara. Tayyib.
mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in fa'il. Rajulan tamyizun mansubun wa alamat nasbihi al-fathah. Naam. Rajulan tamyiz, naam, mansub. Wa alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Qala wa ra'aitu 12 rajulan. Sama di dalam kondisi mansub. Wa marartu bi 12 rajulan, ini dalam kondisi majrur. Qala wa inna ma lam astathni i'rab hadha min itlaqi qawli wa akhawatihi li'annani sa'adhkuru fima ba'du anna ithnaini wa ithnataini yu'rabani i'rabal muthanna mutlaqan wa in rukkiba. Ini alasan Ibnu Hisham tidak menyebutkan pengecualian dalam matan. Baik. Hanyalah aku tidak mengecualikan i'rab Ithnai asyara ini dalam pernyataanku di matan wa akhawati, secara mutlak disebutkan wa akhawati, berarti masuk padanya apa? Ithnai asyara. Nah, dia tidak menyebutkan pengecualian karena kata beliau, aku akan menyebutkannya pada pembahasan yang akan datang ketika membahas tentang itsnaini wa tsnataini. Bahwasanya keduanya mu'rab dengan i'rabal mutsanna. Tayyib, atau dengan istilah lain mulhaq bil mutsanna secara mutlak walaupun ditarkib. Nah, dan tarkibnya apa tadi? Tarkib untuk ahada asyara, tarkib masji, bukan tarkib idhofi. Kemudian faedah untuk asyara, tayyib, ketika pada ithnai asyara ini apa? Adadun qa'imun maqaman nun la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, naktabi bihadza. Beres yang kemarin kalau ada tambahan. Nah.